Pemuda adalah harapan bangsa. Jargon ini sudah mengemuka sejak Republik Indonesia berdiri. Artinya, para pendiri bangsa sudah menyadari bagaimana peran penting generasi muda dalam membangun bangsa dan negara. Kini, 1 bulan jelang pencoblosan, peran dan partisipasi generasi yang akan menentukan tongkat estafet perjalanan bangsa begitu dicari. Ketiga pasang calon bersama tim sukses terus bergerilya mengumpulkan suara milenial yang jumlahnya 56% dari total pemilih. Karakteristik unik para pemilih muda ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengatur strategi. Pemilih muda bukan seperti pemilih matang yang rasional. Mereka terkadang masih kesulitan menerima gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga tidak heran, gimik politik dan pendekatan yang anak muda banget masih menjadi senjata andalan para calon dan tim ses untuk mendekati generasi Z dan milenial. Pertanyaan pun mencuat, akankah suara mereka akan didengarkan dan menjadi aspirasi penting membangun negeri, ataukah sekedar menjadi komoditas politik demi mencapai kursi tertinggi negeri? Pemirsa, ini hari Minggu, nggak usah kita berat-berat berdialog di malam hari ini. Boleh kita serius tapi santai, tapi masih dengan tema besar pemilu 2024. Kita tahu suara yang paling digadang-gadang cukup besar dan diperebutkan adalah suara anak muda. Nah, mengingat bahwa segmen ini begitu diperebutkan oleh masing-masing capres dan juga cawapres, mengingat sepekan lagi ya akan ada debat cawapres, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh masing-masing capres-cawapres berebut suara anak muda pemirsa? Apakah mereka benar-benar memberikan program yang memang dikhususkan untuk kepentingan anak muda, atau lagi-lagi suara anak muda hanya sebagai komoditas saja? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama dengan saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Mas Pangi. Mbak Caca, Mas Mewakili Bang 01 Mbak Bulan ada di sini. Mbak Halo, Bulan, Mbak Caca. selamat malam, assalamualaikum. Ya, selamat malam, Mewakili waalaikumsalam. 02 di sini ada Bang Faldo. Siap. Selamat malam, Hai assalamualaikum. Mbak Caca, halo Bang Pangi. Bang Faldo. Dan Halo, mewakili Bang Faldo. 03 saya sapa ada Mas Seno lewat sambungan Zoom. Mas Seno, selamat malam, assalamualaikum. Oh, memang muda semua nih ya. Selamat malam Mbak Caca, Mas Faldo, Mbak Bulan. Itu sarung Mas tangan Pangi. nggak bisa dicopot tuh, Ya. sarung tangan itu. lagi main golf ya. Oke, sebelum Ikut saya kita ada politisi keriting, idola kita. ya, sebelum saya ke 01, 02 dan 03, mungkin saya sekarang ini minta dari Mas Pangi terlebih dahulu. Mas Pangi, ini sudah mengingat 1 bulan lagi ya kita akan menggunakan hak politik kita. Kita sudah 3 kali berdebat, sudah tahu apa tawaran-tawaran mengenai isu anak muda. Sekiranya mengingat 30 hari lagi kita menggunakan hak suara, program-program dari masing-masing ini memang sudah mengedepankan, mementingkan memang untuk anak muda tidak sih? Atau jangan-jangan ya supaya untuk penarik suara aja nih? Iya memang Mbak Caca ya, bersama selama ini mazhabnya mengatakan ada pandangan ya anak muda hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Jadi hanya kepentingannya adalah politik elektoral saja. Tapi kalau kita lihat dari gelanggang pertarungan hari ini kan sebetulnya anak muda juga sudah banyak aktif juga dalam dunia politik kan, masuk sebagai caleg ya. Itu kelihatan sih. Meskipun yang terpilih di DPR itu juga kebanyakan anak muda yang kita lihat bapaknya bohir atau toke gitu ya. Bupati, anaknya gubernur, bukan betul-betul dia anak muda hanya modal itu saja. Tapi banyak juga karena ada faktor lain gitu, sehingga dia terpilih menjadi misalnya politisi anggota DPR termuda misalnya nanti. Tapi ini kan challenge-nya bagi Faldo hari ini. Kalau Faldo kan ya mohon maaf, bukan dari keluarga siapa-siapa, bukan juga dari bohir, bukan juga dari toke juga bapak beliau. Tapi kalau beliau terpilih ini membuktikan bahwa oh ternyata challenge anak muda ditantang siap juga untuk kepilih, apalagi ini dipilih secara langsung. Saya nggak tahu Mbak Wulan jadi caleg atau enggak ya? Oh, enggak ya? Enggak caleg. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian memahami jeroan, selera anak muda. Politisi itu kan nggak bisa bicara tentang dirinya Mbak Caca. Dia harus bicara tentang segmen kolom pemilih milenial tadi, anak muda, Gen Z dan milenial yang angkanya 56% tadi kan. Tentu itu yang dipelajari, tidak bisa hanya satu faktor, satu variabel, banyak hal yang dipertimbangkan.
mulai misalnya, apakah betul anak muda itu suka dengan pemimpin yang misalnya tegas dan berani mengambil keputusan yang atau kebijakan yang meskipun tidak populis, itu juga dilihat. Kemudian keberpihakannya kepada masyarakat atau pelayanan terhadap rakyat ketimbang pelayanan terhadap bohir. Karena banyak juga caleg atau bupati wali kota ketika terpilih yang dilayani pertama adalah pengusahanya, bohirnya, tokenya, bukan kemudian afirmasi mendukung atau melayani rakyat gitu. Itu juga persoalan karena biaya logistik politik ini mahal. Isi tas, logistik, elektabilitas, ini yang membuat juga politisi ketika terpilih tidak lagi fokus melayani rakyat dulu, tapi melayani dari mana sumber keuangannya, logistiknya, bohirnya, dan seterusnya. Nah yang ketiga adalah, tentu saja kita baca dalam survei Voxpol kemarin adalah memahami tentang apa yang terjadi di komunitas. Misalnya di dapil tersebut ya, atau di calon presiden tersebut, anak mudanya kemana sebetulnya. Kan harus memahami apa kebutuhan mereka. Misalnya di daerah yang misalnya petani ya, tentu dia harus disesuaikan anak muda yang di situ ada petaninya, disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bisa dipukul rata karena masing-masing berbeda. Cara pakaiannya juga berbeda. Ada yang suka misalnya pendekatannya kalau orang tua-tua pakai misalnya batik terus dia menghindar. Ternyata dia melihat ada pakaian yang misalnya yang anak muda yang seperti Paldo ini. Karena di sini aja, tapi kalau saya lihat pas senam Paldo kan pakaiannya nggak begini. Kondangan di dapil, Pak. Nah ini karena kondangan di dapil pakai batik kan. Pantesan juga. Tapi kalau waktu senam saya lihat pakaiannya pakaian bola lah ini kan. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan komunitasnya, siapa yang ditemui, termasuk cara berbicaranya. Tidak hanya pakaian ya, cara berbicara, termasuk hobinya, habitusnya, kebiasaannya disenangi. Nah seperti hari ini saya lihat ada yang tadi Paldo ya hobinya senam, dia selalu mendekati senam. Ya kalau ketemu anak misalnya posyandu atau orang-orang ibu-ibu selain posyandu ibu-ibu PKK misalnya, itu beda lagi pendekatannya. Ya, sekarang saya ke Mbak Wulan terlebih dahulu. Ada perubahan tidak sih mengingat ini tinggal 30 hari lagi ya masa kampanye sebelum kita memilih ya. Strategi untuk meraih suara anak muda ini mengingat bahwa dari debat ini tampilan yang paling formal ini kan Pak Anies ya. Ini kalau mungkin yang lain mungkin ada yang pakai baju ada era dan lain-lain, ini seperti apa? Oh, kalau dari kami sih masih ikut ada program yang namanya Desak Anies, Lepet Imin, ada juga buat co-captain, buat timnas kami tuh ada namanya locker room. Nah itu untuk kegiatan timnas kami. Nah jadi mungkin sekarang kita tuh masih berfokus di timnas Desak Anies itu sebagai gagasan yang dikeluarkan atau disampaikan atau itu adalah sebagai dialog politik untuk anak-anak muda yang mungkin memiliki atau yang masih tertutup mengeluarkan pendapatnya. Di sana kita bisa tampung dan kita akan memberikan solusi tersebut gitu. Oke, Desak Anies langsung ingin dapat suara dari anak muda. Kalau dari 02 seperti apa? Ya, kalau dari Pak Prabowo kan memang sejak awal kita tahu bahwa kita memang punya wakil presiden muda, beneran muda. Jadi memang bukan hanya sekedar objek, tapi kita ajak sebagai subjek. Dan memang terlepas dari dinamika yang terjadi, memang anak muda butuh simbol dan representasi. Harapannya memang dengan hadirnya Mas Gibran hari ini di acara e-sport, Mas Gibran dan Pak Prabowo meresmikan akademi sepak bola gitu. Jadi memang ada kerja-kerja konkret yang sudah dikerjakan sebelum election. Jadi kita melihat memang ada perubahan zaman. Dan itu yang juga disampaikan oleh Mas Gibran selalu. Mas, zaman sudah berubah. Kita harus bisa melihat perubahan ini. Ya, kalau hari ini mungkin memang kita melihat bahwa lapangan kerja tetap jadi isu. Kita punya program terkait bagaimana membuka lapangan kerja, membantu perbisnisan, membantu yang pengen usaha, memberi kredit untuk startup dan sebagainya. Dan kedua, anak muda punya isu tentang lingkungan. Bagaimana kita juga pengen adanya transisi ke energi terbarukan. Soal yang paling penting dari anak muda yang menjadi concern dari Prabowo Gibran adalah soal livelihood gitu. Bagaimana mereka concern hari ini tentang work-life balance. Mereka bicara soal mental health, bicara soal healing dan sebagainya. Tentu negara juga tidak boleh ketinggalan sama zaman yang berkembang. Oleh karena itu, ketika Pak Prabowo berdebat, dia sangat serius sekali. Tapi ketika bercanda, ketika bergurau, itu gemoy banget gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang dalam hal ini menurut kami, perubahan itu harus segera ditangkap dan kita sudah menjalani itu. Oke, ikutin masuk ke komunitas, ada Desak Anies. Kalau dari 03 seperti apa Mas Seno? Ya terima kasih Mbak Caca. Jadi kalau dari 03 hari ini saja saya sedang berada di pos blok
Ini di sebuah acara yang namanya acara Generasi Perintis bersama dengan Capres Mas Ganjar. Nah, Mas Ganjar memang dari awal dalam desain merancang kampanyenya memang sedang melibatkan anak-anak muda sebagai pionir-pionir yang ikut merancang. Jadi tidak hanya Mas Ganjar sendiri, tapi teman-teman muda pun dilibatkan untuk ikut serta memberikan masukan. Dan hari ini acara Generasi Perintis bukan pewaris ini adalah salah satu acara yang memang didesain untuk Mas Ganjar bisa bertemu dengan anak-anak muda. Pak Mahfud pun sama dalam kampanye yang dari hari pertama, awal kampanye dulu selalu mengedepankan yang namanya kampanye dialogis. Maka kemarin di Surabaya diawali namanya ada sebuah acara Tabrak Prof Mahfud. Jadi apapun anak-anak muda bisa bicara, anak-anak muda bisa cerita tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, anak muda bisa ngomong tentang hukum dan lain sebagainya. Sehingga pertemuan-pertemuan tatap muka itu dilakukan antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud dengan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Tidak hanya bikin acara kami sendiri, di kampus-kampus pun Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengedepankan tradisi berdiskusi berdasarkan apa yang menjadi problem-problem konkret anak-anak muda. Maka itulah yang diserap, dijadikan aspirasi, dijadikan pertimbangan utama dalam merancang dan mendesain program. Maka dalam visi misi Ganjar Mahfud muncullah berbagai macam program yang berpihak pada anak muda. Ada sekolah gratis wajib belajar 12 tahun tanpa pungli, ada KTP Sakti, ada satu keluarga prasejahtera, satu sarjana, ada berbagai macam program, ada tentang pembangunan pos-pos kesehatan mental di setiap satuan pendidikan, khususnya di kampus-kampus, sehingga apa yang menjadi keresahan anak-anak muda yang didapatkan melalui dialog, itulah yang kemudian dijadikan program untuk pembangunan ke depan. Maka kita bisa melihat di dalam debat ketiga kemarin, outfit Pak Ganjar itu sebagai satu simbol entry point yang menarik. Pakai baju Top Gun, artinya apa? Mengajak anak muda untuk berpikir bahwa paradigma pertahanan Indonesia, hubungan luar negeri, paradigma geopolitik Indonesia sudah berubah. Dan ini ada tantangan-tantangan baru yang bisa dilakukan apabila banyak diskusi dengan anak-anak muda. Jadi itulah yang dilakukan oleh Pak Ketua Penguin kita, Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang hari ini terus bertemu dengan anak-anak muda di pelosok Indonesia sampai 30 hari ke depan masa kampanye selesai. Itu, baik, Mbak. ditahan dulu Mas Seno. Nanti saat lagi pun saya ingin tanya suara-suara anak muda atau milenial menanggapi dengan strategi masing-masing capres. Tapi sempat ada yang mengatakan masa kampanye ini suara anak muda begitu harum. Tapi konsistensinya seperti apa? Jangan-jangan setelah terpilih mereka kemudian sudah tidak dilirik lagi. Karena sistem politiknya masih sama pemirsa. Pemainnya masih sama. Sesaat lagi. Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam. Ayo sekarang kita akan dengar suara-suara anak muda nih seperti apa. Rekan saya Sekar sudah siap bertanya-tanya kepada masyarakat yang ada. Ingin tahu nih pendapat mereka mengenai suara anak muda dalam Pilpres 2024 seperti apa. Ayo kita akan cek ini Sekar. Ya, Caca dan juga pemirsa, tidak terasa kita semakin dekat dengan pemilu 2024 yang mana akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang. Dan uniknya di tahun ini pemilihan umum 2024 didominasi oleh pemilih muda, di mana berdasarkan data DPT KPU ada sekitar 20 juta orang atau sebesar 31,23% pemilih muda dengan rentang usia 17 hingga 30 tahun. Dan pemirsa di rumah pastinya penasaran nih, bagaimana pemilih muda ini dalam menentukan pemilihnya ataupun pilihannya dalam pemilu 2024. Dan kini saya sudah bersama dengan Kak Anggi dan Kak Aini, dan mari kita dengarkan bagaimana pendapat mereka. Halo, selamat malam Kak. Halo, malam Kak. Ya, malam Kak. Kak, aku mau nanya deh, ini pertama kalinya Kakak nyoblos untuk pemilu tahun ini atau seperti apa? Kalau aku pertama kali banget tahun ini. Aku juga pertama kali banget. Kakak udah menentukan belum siapa nih yang cocok jadi presiden dan wakil presiden 2024? Udah, kalau aku. Kalau aku jujur belum ya. Iya, Bu. Oke, dalam memilih ini untuk kakak nih khususnya nih, karena kakak udah menentukan nih siapa, ada nggak sih kayak kriteria khusus atau kakak memilih berdasarkan pilihan hati? Kalau aku sih benar-benar berdasarkan pilihan hati, terus kayak ngeriset-riset juga di sosial media atau di debat-debat sebelumnya, apakah itu sesuai dengan hati aku. Kalau misalkan udah, berarti orang
paslon tersebut yang aku pilih gitu. Oke, kalau kakak sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih Masih mencari. iya, aku masih mencari sih karena bingung juga ya kadang kalau di sosial media tuh tiba-tiba muncul yang ini yang lebih bagus, tapi tiba-tiba muncul lagi yang ini yang lebih bagus kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi kalau kakak udah fix, tapi kalau kakak sendiri masih bingung nih ya. Kak, aku mau nanya nih, dalam menentukan pilihan kakak sendiri suka ngikutin gak sih update kampanye, kegiatan dari paslon yang kakak pilih ini? Kalau aku jujur suka banget. Suka banget sampai sekarang juga masih ngikutin dan selalu ngomongin itu sama orang-orang yang aku temuin. Sama aku juga sama ngobrolin bareng-bareng juga sih kayak gitu. Bertukar pikiran gitu, Kak. Oke, nah terakhir nih Kak, dari kakak sendiri ada nggak sih pesan yang bisa disampaikan mungkin dengan pemirsa di rumah yang juga pemilih muda nih untuk menentukan pilihannya di pemilu 2024? Oke, untuk teman-teman itu kalau milih harus benar-benar dari hati karena ini untuk masa depan kita dan benar-benar nggak bisa diganggu-gugat. Jadi jangan sampai salah pilih, gunain hak kamu sebaik mungkin. Seperti itu. Betul, dan jangan ngikutin yang dari sosmed-sosmed gitu karena kita juga belum tahu yang di sosmed itu tuh udah benar atau belum. Kan bisa jadi itu hoax ya. Kayak gitu sih, Kak. Gitu. Oke, baik, terima kasih Kak atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, itulah tadi hasil perbincangan saya dengan pemilih muda, di mana kedua pemilih tersebut ada yang sudah yakin tapi masih juga yang bingung nih dengan untuk menentukan siapa pilihannya yang pantas menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Dan untuk pemirsa di rumah, saran saya jangan golput. Tentukan pilihan Anda di 14 Februari 2024 mendatang, salurkan atau tentukan pilihan Anda, keluarkan hak suara Anda untuk pemilu 2024. Sekian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Sekarwanda. Waduh, ini ternyata anak muda kalau milih nggak cuman karena oke cap cip cup, enggak. Tapi mereka riset. Langsung saya tanyakan mungkin ke 02 terlebih dahulu. Apa yang dijual, program-program ditawarkan kepada anak muda, ini ibaratnya ngegas di awal aja atau mungkin di kampanye aja. Benar-benar konsisten tidak selama 5 tahun jika lo terpilih? Atau kalau meminjam Pak Prabowo, omon-omon doang nggak ini atau bagaimana? Ya, sebenarnya sih gini Mbak, kita percaya dari dua teman kita yang tadi di interview itu kan cerdas ya. Maksudnya ada yang udah yakin karena dia riset, ada yang belum yakin karena dia ada dua sumber dan dia harus verifikasi ulang. Jadi kami dari Prabowo Gibran melihat teman-teman pemilih muda ini memang tingkat kita memahami mereka memang di atas dibandingkan kalau seandainya kita bicara dengan cara sembako atau yang lain dan sebagainya gitu. Jadi ini voters yang bahkan ya untuk playlist Spotify atau aplikasi lagunya aja mereka tuh nggak pengen diatur orang gitu. Apalagi kalau bicara soal kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah hari ini kita menyadari sekali calon presiden yang maju itu adalah dan di antara tiga-tiganya bahkan menurut kami adalah orang yang di luar dari generasi mayoritas. Ya. Generasi muda hari ini saya bisa bilang adalah pilpresnya generasi muda karena kita mayoritas hari ini. Tapi kan kita akan memilih orang yang bukan dari generasi kita. Nah, hadirnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi anak muda menurut kami itu sangat vital sekali untuk melengkapi apa yang menjadi keresahan dari teman-teman muda. Nah, selama periode tadi ditanya, di awal doang apa enggak? Lah, ini kan 5 tahun. Insya Allah kan mereka solid. Ya, jadi kemungkinan selama masih ada Mas Gibran, representasi di situ, ruang jaminan kepada teman-teman muda, garansi yang kami berikan dari Prabowo Gibran jauh lebih besar dibandingkan garansi apapun yang ditawarkan oleh yang lain. Gitu. Jadi menurut kami dengan adanya orang seperti itu dan oleh karena itu kita juga tidak melihat bahwa hari ini di survei indikator politik Desember kemarin dari 21 tahun itu 44% ke Pak Prabowo, yang 22 sampai 25 itu 65% ke Pak Prabowo. Semoga angka itu terus bertahan dan teman-teman muda puas sama Prabowo Gibran. Oke, sekarang saya tanya kepada Mas Seno dari 03 seperti apa? Konsisten tidak? Oh ternyata sedikit trouble ya, mungkin saya ke 01. Mbak Wulan, konsisten tidak Pak Anies nanti programnya benar-benar untuk anak muda? Ya kalau dari kami sih konsisten ya Mbak ya, otomatis mungkin karena kita bisa lihat dari rekam jejaknya yang dulu Pak Anies itu adalah dia konsisten selama dia menjabat Gubernur DKI, dia konsisten selama 5 tahun juga dan kita itu mengajak anak-anak muda atau untuk memilih Pak Anies itu bukan cuman dibutuhkan suaranya aja nanti untuk tanggal 14 Februari, tapi kita itu akan
kita juga akan menampung aspirasi atau masalah atau isu yang mereka rasakan, dan Pak Anies ini memberikan solusi dalam program Desak Anies atau Selepet Imin tersebut gitu. Dan ada juga website yang pemuda namanya aspirasi pemuda.id itu dibuat oleh tim kami, kita bisa memaparkan segala isu atau permasalahan yang dialami anak muda, dan Pak Anies itu sendiri membaca gitu, membaca yang permasalahan-permasalahan anak muda tersebut. Makanya visi misi Amin itu bisa diambil dari anak muda tersebut. Oke, sekarang saya ke Mas Seno. Kalau 03 seperti apa? Konsisten tidak atau hanya jualan saja ini di masa kampanye? Ya, maka kalau mau menguji konsistensi sebenarnya cara termudah adalah menguji dari rekam jejak para kandidat kontestan yang sedang berkontestasi hari ini. Mas Ganjar itu selama menjadi gubernur, setahu saya adalah salah satu politisi pertama yang membuka keberanian untuk berinteraksi secara langsung melalui media sosial, di Twitter, di Instagram, dengan mengoperasikan sendiri sebagai admin media sosialnya. Beliau sangat terbiasa dengan yang namanya berinteraksi dengan iklim habitat digital, dengan demokrasi digital yang dimana isinya mayoritas adalah anak-anak muda. Maka kalau hari ini beliau disuruh mendesain kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak muda, saya rasa akan sangat relate. Mengapa? Karena saya percaya bahwa muda itu bukan hanya sekedar usia biologis, Mbak, tapi juga persoalan tentang seberapa sering interaksi terjadi, seberapa intens interaksi itu terjadi antara para calon ini dengan anak-anak muda. Dan rekam jejak itu bisa dilihat ke belakang sejak 2017, 2016, Mas Ganjar sudah memelopori kegiatan-kegiatan yang bersifat pro anak muda. Ada pembangunan startup Eterospace di Jawa Tengah, melakukan pembukaan di media sosial dan lain sebagainya, yang ini sangat khas dengan anak-anak muda. Maka hari ini kami percaya bahwa dengan program-program Ganjar Mahfud, mayoritas adalah bicara tentang masa depan anak-anak muda, memberikan kepastian kepada anak-anak muda, memberikan harapan pada anak-anak muda, dan itu bisa dicek rekam jejak beliau. Hari ini Mas Ganjar dan Pak Mahfud menjadi salah satu calon yang pertama saat mendesain yang namanya Tim Pemenangan Muda atau TPM. Maka dalam struktur tim kampanye, dalam merancang program dan visi misi ke depan, desain kampanye, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin melibatkan anak-anak muda sebanyak-banyaknya. Dan yang pertama membuat itu, menginisiasi agar tim pemenangan itu diisi oleh struktur anak-anak muda yang diketuai oleh anak muda. Sehingga ini menjadi satu keberpihakan dan kejelasan program yang konkret. Saat nanti menjadi presiden, masyarakat bisa melihat, bisa mengukur kira-kira dari apa yang terjadi saat ini, maka itulah yang akan nanti terjadi pada saat beliau menjadi presiden. Pak Ganjar, Pak Mahfud pernah merasakan menjadi anak muda seperti mayoritas dari kita anak-anak muda yang hari ini berjuang. Pak Ganjar anak seorang polisi di tingkat rendah, Pak Mahfud anak pegawai kecamatan. Harus belajar di kuburan Cina karena di rumah tidak ada lampu. Harus belajar bagaimana memikirkan besok membayar uang sekolah pakai apa, karena SPP-nya mahal dan tidak punya biaya untuk membayar. Itulah yang kami yakini adalah yang dirasakan oleh banyak sekali anak-anak muda di Indonesia hari ini. Maka hari ini beliau memutuskan untuk percaya dan berpihak pada anak muda. Sehingga keberpihakannya, keterlibatan anak-anak muda tidak hanya di mulut, tidak hanya omon-omon, tetapi ini terjadi di dalam keseharian Pak Ganjar, Pak Mahfud selama ini. Begitu Mbak Caca. Iya, baik, nanti saat lagi masih belum saya tanya nih kepada Mas Pangi. Baru sistem politik kita ini juga masih sistem politik ala lama ya. Berapa persen sih anak muda yang bisa masuk ke Senayan? Berapa persen juga menteri ini dari kalangan anak muda? Apakah ini juga nanti akan diwujudkan oleh capres dan cawapres jikalau mereka terpilih menjadi presiden juga wakil presiden sesaat lagi? Ya sekarang Mas Pangi, ini kan kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh capres dan cawapres ya. Betul. Tapi pertanyaannya juga bahwa sistem kita ini masih tradisional. Ya jadi menteri juga kadang generasi-generasi tua, apa juga yang masuk ke DPR. Kira-kira anak muda ini komoditas saja, oke lah jualan program saja, tapi terserap tidak sih? Bagaimana? Ya, jangan kaget ya, Perdana Menteri sekarang udah 34 tahun. Ya kemarin kan dilantik kan. Prancis. Jadi apalagi menteri-menteri ya, itu menurut saya udah biasa. Cuma memang banyak juga menteri yang akhirnya membawa nama beban juga. Menteri di Malaysia bisa tersangka kan. Menporanya itu kan idola tuh.
semua orang waktu itu mengidolakan beliau ya, tapi akhirnya tersangka. Ini kan juga merusak juga kredibilitas anak muda juga. Jadi apakah anak muda ini selama ini hanya dijadikan sebagai kepentingan elektoral, komoditas politik, tapi betulkah nanti, ini challenge tantangan ya, setelah presiden terpilih ini akan betul-betul melibatkan anak muda untuk menjadi menteri, untuk menjadi jabatan-jabatan strategis pos-pos lain. Itu menjadi penting sih. Jadi memang udah dunia berubah, kebutuhan juga berubah. Sekarang saja generasi kita aja, generasi kalau nggak ada di lingkaran anak muda, di lingkaran anak muda kita repot untuk platform digital ya. Yang kedua begini Cak, saya sangat khawatir jangan sampai anak muda ini terjebak dengan memilih cawapres yang pencitraan. Ya. Oke, pencitraan dalam hal apa ini? Ya, pilihlah cawapres yang tidak hanya gimmick atau pencitraan, tapi yang otentik. Karena anak muda ini kelemahannya adalah, salah satu kelemahan anak muda adalah dia kritis, tetapi kadang-kadang terjebak dengan bandwagon effect, ya kemudian opini publik. Tadi jawaban anak muda tadi bagus tuh. Kami akan memilih dengan kehati-hatian. Artinya kalau kehati-hatian berarti kan ini bagus. Dia akan memilih pemimpin yang otentik, tidak hanya pencitraan. Nah, misalnya begini, kebutuhannya dalam debat kemarin. Anies dengan desa Anies kemudian ada tampar Ganjar, ada gemoy Pak Prabowo selepet ya. Ada tamparnya Ganjar tadi. Bukan malam minggu Ganjar. Iya, ada juga kan. Jadi itu kan membuat bahwa tidak ada jarak antara pemimpin dengan pemilihnya, anak mudanya. Dia bisa bertanya belak-belakan, menyerang, kemudian bisa menyindir, bisa kemudian membuka, tidak ada yang ditutupi. Artinya menelanjangi capres-cawapres itu Anda bertanya sesuka hati, silakan. Itu kan luar biasa. Bahwa ini memang dibutuhkan anak muda, tidak ada lagi misalnya blok itu loh. Kelihatan dipoles, dibedakin, ya kemudian digincu. Oh bertanya, diseleksi, ini nggak boleh. Nah ini menurut saya ada capaian kemajuan luar biasa tawaran yang disampaikan ini. Sehingga tidak ada jarak antara anak muda. Yang ketiga begini Cak, saya memahami pemilih anak muda itu dalam hasil Supoxpol kemarin ada 3 kategori. Ternyata pemilih anak muda kita lebih banyak pemilih yang rasional sekarang. Dan pemilih psikologis, memilih karena ganteng, memilih karena program, kinerja, dan capaian. Dan memilih karena tren sosiologis, itu angkanya udah mulai menurun. Tapi jangan lupa, walaupun anak muda ini sudah ada tren, pemilih anak muda ini nggak mudah transaksional pragmatis loh sebetulnya. Oh ya? Iya, nggak. Itu hasil berarti nggak, kalau dibayar itu nggak efek buat anak muda ya? Nah ini sebuah hal yang luar biasa. Jadi artinya ini kolom besar. Kolom yang cerdas, yang berwawasan, platform digitalnya banyak, frekuensi politiknya ada di TikTok, ada di Instagram, ada di grup-grup. Jadi dia tidak hanya nonton salah satu TV nasional saja. Nah artinya apa? Dia tidak juga mudah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Oleh camat, kepala desa. Kan kepala desa sekarang kan gitu. Dan dia juga nggak mudah dipengaruhi oleh orang tuanya. Meskipun ada linkage pengaruh orang tuanya. Tetapi konteksnya anak muda sekarang adalah tidak mudah food buying. Suaranya tidak bisa ditransaksionalkan dan dipragmatiskan. Itu yang lebih luar biasa. Tapi kritis kalau ya. Kritis gitu. Jadi itu yang diharapkan hari ini. Kita jangan, gemo itu kan bagus. Itu kan untuk mencairkan pemilih supaya tidak terlalu serius kan. Tetapi jangan lupa bahwa anak muda hari ini juga suka dengan adu program, kinerja dan capaian. Adu program dan kinerja. Mungkin sekarang saya ke Mbak Ulan. Ada janji tidak sih dari 01 bahwa tidak hanya program tapi pelibatan dalam jabatan strategis dijanjikan juga untuk anak muda, menterinya mungkin khususnya. Betul, mungkin kalau misalkan nanti itu ketika Pak Anies naik jadi presiden itu anak muda itu akan dilibatkan gitu. Bukan juga anak muda yang memiliki gagasan juga ya. Sekarang kita bisa lihat ya banyak juga anak-anak muda yang tampil, bahkan mungkin dari 02 ada cawapresnya gitu. Tapi ya anak muda yang ingin tampil itu akan kami berikan ruang untuk anak-anak muda. Contohnya sekarang kan banyak anak-anak muda yang mau tampil, yang mau menyampaikan gagasannya. Makanya kita bikin program Desak Anies tersebut untuk anak-anak muda mengeluarkan aspirasinya gitu. Dan untuk anak-anak muda nih sekarang menurutku dia udah pada pintar-pintar ya Kak ya. Karena sekarang mereka tuh udah enggak melihat gemoy-gemoyan lagi atau bahkan joget-jogetan lagi gitu di panggung gitu. Sekarang anak-anak muda tuh lebih antisipasi ke dialog, gagasan politik ya gitu, dialog politik. Contohnya seperti sekarang ada Desak Anies itu anak muda tuh sangat antusias gitu. Bahkan selalu jadi trending topik di X gitu. Itu Desak Anies sama ada satu lagi Slapet Imin gitu. Mungkin kalau dari Mas Faldo seperti apa ini? Ada juga dijanjikan tidak sih bahwa berapa orang nanti dari sektor anak muda bisa kita libatkan
Mungkin dari kementerian atau mungkin jadi wakil menterinya, seperti apa? Iya, kita kalau soal itu ya kita kurang apa, wapresnya aja muda kan. Jadi kurang apa lagi kalau seandainya bicara soal posisi strategis, wapresnya muda beneran muda. Dan menurut kami gagasan politik itu hadir karena representasi dan kehadiran gitu, politik gitu. Jadi bagi saya menggaransi berkali-kali, sekali lagi saya menggaransi ke teman-teman muda, ini wapres kita bisa ngomong karena dia mudanya beneran gitu, nggak pura-puraan gitu yang dibentuk sedemikian rupa, didesain oleh tim dan sebagainya. Mudanya beneran dan dia main bola bisa, main PUBG bisa, main Mobile Legends bisa, ngerti bahasa kita, keresahan kita dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi hari ini kita berbicara anak muda, kita kan selalu bias ya, bicara apakah dengan memberikan posisi strategis apa enggak. Bisa jadi nggak mau dikasih. Mereka juga pengen fight untuk itu gitu loh. Jadi menurut kami anak muda itu kan belum tentu pengen dikasih ikannya Kak, tapi suka dikasih kailnya. Dan itulah program-program yang didesain oleh Prabowo Gibran karena ada keinginan kita merubah bahwa soal bagaimana kepemilikan aset lahan itu menjadi faktor produksi, mengubah yang awalnya menjadi kepemilikan tapi jadi produktif gitu. Nah itu narasi-narasi yang dibawa oleh Prabowo Gibran. Ada produktivitas yang ingin kita dorong di situ. Dan oleh karena itu kami kira dengan garansi adanya Mas Gibran di situ, wapresnya aja mudah, apalagi bicara posisi-posisi lain. Gitu. Sempat ada juga omongan sebenarnya dari 02 ini sendiri itu sudah ditonjolkan tidak, ataukah mungkin tenggelam karena memang pengemasan anak muda dari 02 itu lebih kepada flash mob, gemoy-gemoyan atau seperti apa? Ya tapi begini, kita kan mengerti bahwa hari ini gemoy itu coba ditanyakan ya ke orang-orang. Saya juga bertanya ke diri saya sendiri karena saya masih muda. Saya tanya juga teman-teman saya, menurut lo gemoy itu menariknya kenapa? Saya tanya. Ya gue puas aja bang nontonnya gitu. Karena ada momen di mana Anda bicara serius untuk negara, Anda serius gitu. Tapi ketika Anda rileks ya Anda santai. Bisa jadi mungkin bagi tim sebelah itu dianggap aneh dan gimmick dan sebagainya. Tapi kan dari di balik gemoy itu kan ada gagasan soal politik yang riang gembira. Ketika kita bicara pemilu yang damai, santai, santuy, riang gembira seperti apa yang dibawa oleh banyak partai politik gitu. Salah satunya partai saya PSI gitu ya. Dan itu kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan gitu. Jadi menurut saya gimmick itu bikin orang noleh ke kita dan kita bisa bikin program kita deliver di situ. Dan sekali lagi bagi saya anak muda itu nggak suka dikasih ikan, sukanya dikasih kail karena dia pengen bertarung juga gitu. Makanya wapresnya anak muda di kita. Iya. Terakhir Mas Seno, ini bagaimana selain jualan program juga pelibatan di jabatan-jabatan strategis nih anak muda ini Mas Seno? Ya terima kasih Mbak. Jadi narasi anak muda ini memang jadi satu narasi yang demikian seksi sejak 2019. Kalau 2019 itu mungkin banyak yang bicara tentang milenial, kata saktinya milenial. Hari ini Gen Z menjadi satu kata sakti. Tapi kuncinya, key pointnya adalah anak muda selalu menjadi narasi yang penting dibawa-bawa dalam kontestasi pilpres atau pemilu apapun. Persoalannya satu, narasi ini jangan sampai jadi overuse. Terlalu sering digunakan, terlalu sering dipakai, terlalu sering digaungkan, tapi jadi kehilangan relevansinya. Saya sepakat dengan pandangan Mas Panggi Syarwi tadi bahwa muda itu juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung kemudaannya. Muda harus mempertimbangkan variabel-variabel yang ada di sekitar faktor kemudaannya. Apa gunanya muda kalau tidak membawa agenda anak-anak muda misalnya? Apa gunanya muda kalau kemudian melanggar aturan? Apa gunanya muda kalau kemudian tidak setara dengan semangat spirit anak muda? Apa gunanya muda tapi tidak mewakili jutaan anak-anak muda yang menjadi generasi perintis misalnya? Apa gunanya itu semua kalau sekedar muda? Maka ini bukan malah kemudian nanti narasi yang terlalu sering digunakan ini bukan membangun semangat politik anak muda yang sehat dan produktif. Sebaliknya malah berpotensi menodai, mencemarkan, mengganggu semangat politik anak muda secara kolektif. Maka kita harus berhati-hati saat menggunakan narasi anak muda. Nah, saat bicara tentang Mas Ganjar Pranowo sebenarnya sudah dibuktikan dengan rekam jejak. Kalau bicara tentang keterlibatan, Mas Ganjar pada saat berada di kursi anggota legislatif DPR RI, Mas Ganjar adalah ketua panitia yang mengesahkan terkait dengan angka 30% keterlibatan perempuan misalnya di dalam politik. Hingga hari ini partai-partai politik harus mengakomodir itu. Maka saat bicara keterlibatan, Mas Ganjar sangat paham apa itu maknanya affirmative action. Nah, maka hari ini kita menghargai posisi anak muda dan menghormati posisi anak muda. Kita yakin anak muda adalah
kelompok segmentasi pemilih yang tidak hanya menilai calon kontestan ini sebagai apa yang dicitrakan di media sosial, tapi akan menguliti rekam jejak dan track record. Maka debat, ruang-ruang gagasan menjadi penting. 3 kali debat sudah ditampilkan, 2 kali capres, 1 kali cawapres. Anak muda melihat program, melihat tampilan, melihat cara komunikasi, melihat kemampuan meyakinkan publik, melihat rekam jejak, dari situ sebagai entry point. Maka hati-hati dalam menggunakan gimmick, dalam menggunakan pendekatan-pendekatan pencitraan. Tim Mas Ganjar dan Pak Mahfud, kami percaya bahwa pencitraan dan gimmick itu bukan menjadi sasaran utama. Gimmick harus membawa anak-anak muda lebih dekat kepada substansi, jangan malah menjauhkan. Gimmick harus membawa anak muda pada pencerahan, jangan malah menjauhkan. Maka pelibatan anak muda tidak hanya disampaikan secara berulang-ulang dengan kata-kata yang indah, tetapi malah melukai atau menodai prinsip anak muda. Sebaliknya malah pelibatan itu harus dilakukan dengan tindakan-tindakan yang nyata dan dibuktikan melalui rekam jejak yang bisa dicek oleh siapapun hari ini. Terima kasih, Mbak. Ditanggapi dong Mas Faldo, karena memang ke arah sini sebenarnya omongan dari Mas Eno. Tapi sesaat lagi ya, apa gunanya anak muda tapi menyalahi prinsip-prinsip yang anak muda sekali. Sesaat lagi. Saya nggak bilang terlalu banyak bahwa ini adalah kritikan ya apa yang dikatakan oleh Mas Eno. Tapi boleh juga lah ditanggapi oleh Mas Faldo di sini. Janganlah jualan anak muda, cawapresnya anak muda. Kalau ada beberapa nilai-nilai yang dikatakan Mas Eno nggak anak muda sekali ini. Udah tau lah apa. Ini boleh dijawab. Ya kita juga bisa bertanya balik ke Mas Eno. Yang mana yang anak muda yang mau diklaim prinsipnya yang menurut Mas Eno adalah sesuatu yang dirusak gitu loh. Dan jangan juga, kebanyakan gimmick tuh seringkali dituduhkan ke Prabowo Gibran. Tapi kalau pakai baju Top Gun itu nggak masalah gitu loh. Terus pakai baju pink tuh nggak masalah. Walaupun saya mengkritik waktu itu pakai baju Top Gun, tapi dasinya itu yang bikin saya agak kurang itu menurut saya. Tapi mungkin lagi mencari elektabilitas dalam sisi outfit, mungkin Pak Ganjar menang waktu itu. Ya, kalau Pak Anies waktu itu elektabilitas dari klarifikasi data kalau menurut saya. Jadi kenapa kita terus gitu? Dan maksudku, guys ya, you did it as well gitu. Kamu juga melakukan hal yang sama gitu. Dan semuanya melakukan. Tapi hari ini ya menurut saya sih ya nggak masalah kalau seandainya ada kami gimmicknya banyak gitu. Asal orang happy. Tapi ya jangan lupa, memang yang paling enak itu berkaca sih dalam politik gitu. Karena kan kalau ngaca itu emang paling susah di politik kita. Tapi menurut kita Prabowo Gibran, kita juga menerima masukannya. Terima kasih Mas ya. Kita tetap seperti biasa debat ya, Pak Prabowo pakai baju biasa, Mas Gibran nggak baju pink, terus ganti baju daerah, terus pakai baju Top Gun, tapi pakai dasi. Itu loh yang agak keganggu saya Mas Eno waktu itu. Tanggapi dong Mas Eno. Ya, terima kasih Mas Waldo. Enggak masalah, saya juga enggak pernah kok menganggap bahwa gimmick itu menjadi sesuatu yang jadi persoalan utama. Saya hanya bilang, gimmick itu harus mengantarkan pada substansi. Jangan membangun gimmick yang terlalu berjauhan dengan realitas. Itu saja, karena apa? Anak-anak muda ini generasi yang kritis, generasi yang mengejar. Kalau dikasih satu fakta, dia akan mengejar fakta berikutnya. Cocok nggak, nyambung nggak dengan apa yang ditampilkan pertama. Fakta kedua dia akan cek lagi, fakta ketiganya nyambung nggak dengan fakta yang pertama, maka dia akan ngejar. Nah, gimmick baju Top Gun misalnya yang dilakukan Pak Ganjar, ini kan untuk mengubah paradigma bahwa pertahanan kita tidak lagi sama dengan prinsip-prinsip logika pertahanan yang digunakan dulu. Tidak hanya dengan alutsista fisik misalnya, tidak hanya dengan misalnya cara perang tradisional yang lama. Tetapi kalau mau lihat gampangnya, lihat saja film-film Top Gun. Yang mana di situ ada bisa kita lihat bagaimana era hari ini pertahanan dan keamanan memiliki konteks yang lebih beragam. Sehingga apa yang dilakukan melalui gimmick ini disampaikan, dijabarkan dengan jelas. Top Gun terbaru setahu saya itu udah soal kaderisasi. Soal kaderisasi, Tom Cruise malah mendidik the new pilot ya, gitu loh. Pilot, bahas film Top Gun terbaru ya. Oke. Iya, kaderisasi menjadi hal yang penting gitu loh. Gitu artinya begitu Mas Faldo. Jadi siap, saya lebih senang sebenarnya saat good luck melihat Surabaya atau good luck juga yang kemudian berproses dan mewakili
Oke. Misalnya Mas Faldo lah, misalnya begini, kita saat belajar S1 ya kemudian harus SMA dulu. Saat kemudian belajar S2 ya harus S1 dulu. Itulah prinsip anak muda. Akselerasi itu bisa dilakukan dalam kes-kes khusus, tapi setahu saya mayoritas Mas tidak Eno begitu. ditahan dulu. Maka kita percaya bahwa itulah cinta anak muda. Itu loh Pak. Oke, Mbak Ulan, Begitu. ya boleh tanggapi dong. Begitu. Oke, kalau dari kami nih mungkin dari Andai Seno di sini. 02 sama 03 nih lagi sibuk sama gimmicknya mereka ya, sedangkan kami nih lagi sibuk dialog politik Oh, selepet gitu. itu nggak gimmick? Iya, itu kan dialog kan, dialog Oke, siap. Itu bukan gimmick joget-joget kan, bukan juga gimmick. Itu kita lagi mempersiapkan dialog-dialog politik sama anak muda yang betul-betul anak-anak muda ini menampung gagasannya untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemimpinnya. Mereka merasa dekat sama pemimpin karena ada dialog tersebut gitu. Sedangkan ini mereka lagi sibuk sama gimmick-gimmicknya. Oke. Mas Pangi boleh dong ditanggapi. Ini kan ada yang bagus, ada juga yang mungkin dikritisi oleh kalangan anak muda. Anak muda sekarang ini malah jadi makin yakin atau malah jangan-jangan makin bingung. Mengingat anak muda ini juga swing voternya juga tinggi ya. Ya, makanya dalam mazhab pendekatan swing, undecided sama strong voters, jangan sampai setelah debat justru strong voters jadi bimbang lagi kan gitu. Mestinya setelah debat yang tadinya swing makin strong voters. Strong. Ya, Yang strong jangan jadi swing gitu jadi ya. jangan sampai habis ini juga undecided lagi makin bimbang lagi kan, banyak juga setelah debat makin bimbang. Ada juga. Nah, yang kedua adalah saya berharap mengatakan bahwa mazhab pemilih Gen Z milenial tadi datanya ada yang salah. Itu sebenarnya kalau usia 17 sampai 39 itu udah 56%. Jadi bukan 30%. Tapi kalau 17 sampai tadi 30 iya. Oleh karena itu dia tidak taken for granted. Dia bukan generasi nerimo. Dia generasi yang berpikir punya preferensi politik tersendiri. Yang ketiga, Cak, ada misalnya amanat undang-undang bahwa anak miskin, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kita kan berharap misalnya ada calon presiden tadi, kalau gimmicknya tadi, bukan ini gagasan dari Pak Prabowo ngasih makan siang gratis, susu gratis, itu kan bagus. Karena memang banyak orang yang sekarang tidak bisa makan, tidak bisa minum susu, makan gratis kan. Nah itu, 4 sehat, 5 tapi jangan lupa juga, ada juga kita menginginkan pendidikan kan mahal. Karena anak miskin itu dipelihara, yang terlantar itu dipelihara oleh negara, harus ada juga SMA, SMK yang gratis untuk orang miskin. Nah itu yang namanya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan kebijakan yang misalnya pencitraan, bukan populis. Nah sekarang ada nggak SMA yang gratis? Ada nggak SMK yang gratis? Betul-betul gratis, ya, pure gratis gitu loh. Nah itu yang penting, tidak hanya susu gratis saja. Tidak hanya makanan, sekedar makan siang gratis. Sekolahnya gratis. Karena sekarang anak muda juga ngeluh. Makannya aja gratis Bang, sekolahnya. Oke, mungkin terakhir ini masing-masing ya. Sekiranya Mbak Ulan akan ada kebijakan yang baru tidak sih di tengah sebentar lagi kita akan menggunakan hak pilihnya. Atau mungkin menjalankan yang sudah ada saja. Khususnya untuk sektor anak muda ya programnya. Oke, kalau kami sih mungkin lagi menjalankan program yang sudah ada ya. Makanya ada program kalau untuk anak muda itu Gen Z ini mental health gitu. Kalau misalkan untuk generasi sandwich itu kan kita sangat merangkul lah generasi sandwich itu. Ada juga dalam misinya Amin. Apalagi untuk anak-anak muda ini akan ada mental health gratis atau kayak konsul gratis di berbagai apa namanya? Apa sih? Program ya, sektor ya. Oke, baik ya. Kalau dari Mas Faldo seperti apa? Ya kami percaya bahwa anak muda Indonesia adalah anak muda yang cerdas, anak muda yang sangat yakin bahwa mereka itu tahu siapa yang akan dipilih. Kita punya program makan siang gratis itu mungkin dianggap sebelah mata, tapi itu tentang bicara menghindari stunting di Republik ini dan juga itu jadi concern anak muda. Kita sejak kecil diajarkan bahwa 4 sehat, 5 sempurna dan 4 sehat diakomodir dengan makan siang gratis, 5 sempurna dengan susu gratis. Jadi oleh karena itu kita yakinkan kepada semua masyarakat Indonesia, Prabowo Gibran wakilnya aja muda, beneran muda, dan itu garansi paling kuat untuk anak-anak muda punya wapres yang bisa dipanggil Bang, Mas, gitu. Mas Eno, seperti apa terakhir? Mas Eno? Ya kita percaya bahwa masyarakat Indonesia harus dibangun ekosistemnya. Anak-anak muda harus dibangun ekosistemnya agar bisa bertumbuh dan berkembang. Kita percaya pada anak-anak muda. Maka kalau Pak Pangi tadi ditanya, ada nggak yang memberikan sekolah gratis? Mas Ganjar, Pak Mahfud percaya bahwa SD, SMP, SMA yang ditanggung pemerintah sederajat harus gratis, tidak boleh ada pungli. Agar satu keluarga prasejahtera nantinya bisa punya satu sarjana. Dibangun dengan ekosistem yang bagus sehingga satu desa ada satu puskesmas atau puskesmas pembantu dan satu vaskes dan nakes.
Oleh karena itu Pak Ganjar, Pak Mahfud memberikan ruang kesempatan agar masyarakat Indonesia bisa punya kesempatan beli sendiri, makan pagi sendiri, makan siang bisa beli sendiri, makan malam, makan sore bisa beli sendiri, karena pemerintah memberikan kail dan bukan ikan. Dan itulah yang menjadi visi dari Ganjar Mahfud yang percaya pada anak-anak muda. Justru Terima kasih. Itu makan, dia bisa kerja Mas, bisa sekolah gitu. Pemirsa, kita tunggulah nanti ya ini bagaimana kerja-kerja atau mungkin program-program yang ditawarkan oleh masing-masing capres dan cawapres. Mengingat ini mungkin minggu depan pemirsa tepatnya debat khusus untuk cawapres. Mas Eno di Dapil Surabaya anak muda, saya di Dapil Jakarta Timur juga anak muda ya. Pesan sponsor ya. Baik pemirsa, satu lagi nanti rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi yang akan dikabarkan. Agita, ada apa ya? Iya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita juga masih akan membahas bagaimana agenda politik dan juga kampanye dari para capres dan juga cawapres. Usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.